semua di dalam PPT itu keluar, pasti akan kelihatan. Misalkan ya, mampu menerapkan mahasiswa itu manusia material peralatan. CPL-nya, CPL 1 menguasai, berarti mengetahui soal-soalnya nanti begitu. Terus kemudian ini CPL-nya saya menggunakan CPM 1 dan 2. Jadi batasnya hanya sekedar mengetahui, tidak melaksanakan sampai tindak lanjut. Nah, ini kriteria indikator CPL CPM. Ini UTS, UAS. Jadi ada tugasnya itu 30%, kemudian UTAS 35 dan UTS 35%. Kemudian per pertemuan nih, jadi anakku tahu nanti ada tugas, bentar saya kasihkan tugasnya. Nah, ini CPM-nya. Jadi anak-anakku TS berarti ini konsep-konsep, tidak akan saya keluar dari koridor itu, ya. Emang sengaja pertemuan pertama agak lama, nanti paling nggak nyampe 1 jam setiap saya kuliah. Nah, nggak tahu minggu depan, cuma minggu ini sampai Jumat, itu memang hanya dosen yang junior, yang masih sehat-sehat, masih muda-muda, yang di kampus, yang hibrid. Kalau untuk seperti saya, manula begini, itu adalah online, saya sampai Jumat. Oke ya, sekarang tugas. Tadi tugasnya itu bukan tugas, hanya ingin kenalan. Bikin satu slide, kemudian kalian berbicara juga, bikin videonya, kirim ke itu. Tugasnya adalah, sudah, buatlah tim, garis miring kelompok, menjadi beberapa kelompok sesuai dengan RPS. Oke, ya. Nanti silahkan dibentuk timnya sendiri, RPS-nya, materinya pas apa, silahkan dikocok saja, saya serahkan kalian. Tugasnya adalah mereview artikel, menjadi artikel baru dengan pokok bahasan sesuai RPS. Format penulisan seperti jurnal, 2 kolom, ya, 2 kolom, 1 sipasi. Judul tidak boleh lebih dari 15 kata. Kemudian abstrak. Abstrak tidak boleh dari 200 kata. Abstrak terdiri dari pendahuluan 2 baris, tujuan, metodologi penelitian, kunci. Aduh, Prof ngomong apa cepat sekali. Udah direkam saja. Oke, siapa yang mau rekam? Oke, tugas terdiri dari judul maksimal 15 kata. Oke. Kemudian abstrak. Abstrak terdiri dari 200 kata. Abstrak itu terdiri dari pendahuluan, tujuan, metodologi penelitian, hasil, tindak lanjut, dan kata kunci. Kata kunci tidak boleh lebih dan kurang dari 5 kata. Misal, anakku membahas bagaimana metabolisme paro misalkan pada mahasiswa daring misalkan. Maka yang dimasukkan dalam kata kunci adalah metabolisme. Kata baku ya, koma, kemudian daring, koma, kemudian kuliah, koma, mahasiswa 4 dan 5 adalah bisa paruh. Begitu. Kemudian berikutnya adalah full text. Artinya full paper ya. Terdiri dari introduction yaitu pendahuluan. Pendahuluan bentuknya adalah piramida terbalik. Kemudian tujuan, kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari tinjauan empiris dan tinjauan teoritis. Kemudian metodologi penelitian. Apakah anakku akan mengambil sampelnya dari temannya sendiri? Misalkan
karena ingin melihat ya dampak dari kuliah daring itu bagaimana tensinya misalkan. Dilihat dari tensi saja, maka anakku menyebarkan Google Form kepada teman-temannya. Populasinya berapa, sehingga kemudian diambil sampel rumus minimal adalah N30. Atau anakku mau pakai totally sampling, misalkan cuma 6, ya pakai 6 itu orangnya itu. Kemudian random sampling, gimana anakku membuat randomnya. Kemudian dengan kuesioner. Kemudian analisis datanya, anakku mencoba pakai T-square atau SPSS atau Excel saja. Nah itu namanya analisis datanya mau pakai apa. Kemudian setelah metode adalah hasil dan pembahasan. Bisa memasukkan pembahasannya adalah dari sejalan dengan penelitiannya siapa, ambil dari tinjauan pustaka tadi. Kemudian kesimpulan dan saran. Sekarang referensinya harus 15 minimal. 70% adalah dari jurnal, kemudian 30% adalah dasar-dasar undang-undang, Perpres, peraturan presiden, Pergub, peraturan gubernur, Perda, peraturan daerah. Kemudian book, textbook. Ya, dari buku ISO, misalkan anakku pakai ISO misalkan. Oke. Jurnal yang biasanya saya buka adalah Google Scholar, kemudian PubMed.government, kemudian Medicine Journal, kemudian Public Health Journal, kemudian Medical Journal Amerika. Anakku bisa cari juga di SJR. Scopus Journal Ranking. Elsevier, anakku bisa Google Elsevier, juga bisa. Oke, sudah? Oke. Jurnal terakhir 5 tahun terakhir yang dipakai. Oke. Pertemuan keempat dikumpulkan. Saya akan melatih anakku, saya cek makalahnya. Titik koma, awal paragraf tidak ada kata hubung. Setiap paragraf harus ada sitasinya. Kalian secara tidak langsung saya ajari sudah skripsi. Jadi selama ini kalian mengumpulkan makalah dianggap sudah benar. Tiba-tiba nanti ujian skripsi ternyata banyak yang salah. Kan itu teknisi sekali. Masa enggak? Jadi tolong tim mau enggak mau, suka enggak suka harus berpartisipasi semua. Karena skripsi itu individu. Ya nak ya? Manut sama Prof. Oke? Baru pertemuan ke-6. Karena ada 7 pertemuan. Pertemuan ke-6 kalian sudah membuat YouTube. Yaitu presentasi mengenai makalah ini. Kenapa harus pakai YouTube, Prof? Karena saya inginkan, 1, kalian punya kenangan kuliah daring seumur hidup. Yang kedua, bisa dipamerkan kepada cucu-cucumu nanti. Yang ketiga, semua yang mengambil makalahmu dan melihat YouTube-mu, pahalamu amal jariah. Itu pentingnya di sana. Nanti saya ajari formatnya, yang penting makalahmu disik ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi ketika nanti YouTube, misalkan kelompoknya Dayin presentasi, maka kelompok yang lain sebagai peserta, seperti webinar. Caranya buat malam hari saja, biar ada waktu. Nanti setiap kelompok 5 menit presentasi, maksimal 3-5 menit presentasi, yang 5 menit adalah 2 pertanyaan dari kelompok lain. Walaupun di sini pakai nama kelompok, mesti nilainya berbeda, karena yang menjawab dan yang bertanya. Itu akan kelihatan. Oke? Untuk pertemuan besok, setiap awal kuliah pasti ada studi kasus, dan silahkan anakku menjawab itu sebagai nilai harian, dan tolong dicatat apa yang saya sampaikan
studi kasusnya, karena itu nanti saya keluarkan saat ujian UTS. Loh, enak toh? Wes. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke? Arta, kamu mau tanya apa? Habib, kamu mau tanya apa? Arta dulu. Izin bertanya, Prof, mengenai Ya. makalahnya sendiri itu untuk citasinya apa bebas, Prof, atau ada khusus, Prof? Citasinya terserah anakku. Oh, ya. Kan anakku tadi tak suruh 15 ya. 15 jurnal, 15 daftar pustaka minimal. Jadi boleh lebih banyak dari itu. Halamannya maksimal 20 halaman. Itu sudah sampai daftar pustakanya. Saya nggak mau banyak-banyak. Dengan 2 kolom. Itu artinya sudah hampir 40-an itu ya. Baik, berarti metode citasinya dibebaskan ya, Prof ya? Bebas. Baru latihan semester 2 kamu tak kasih susah, bisa lepas mencolot semua nanti. Baik, terima kasih, Prof. Sama-sama. Rosyad nggak jadi tanya ya Habib ya. Yang tanya adalah Ahmad. Kamu mau tanya apa Nasrullah? Permisi, Prof. Maghrib ini. Iya. Untuk pembuatan makalah ini nanti apakah boleh nanti Prof misalkan ada masalah itu konsultasi terhadap Prof? Oh silakan. Setiap habis mata kuliah itu saya kasih waktu bertanya. Biasanya begitu. Tapi saran saya segera kalian membentuk dan lakukan. Karena itu butuh proses panjang. Kenapa tugasnya saya ingin dulukan? Karena nanti semua mata kuliah itu juga ada tugas. Nah, harapan saya kalian sudah tidak ada tugas lagi, makanya tak minta pertemuan keempat itu gitu. Oke, nanti pasti kok kalau sudah betul saya ada tulisannya ACC begitu. Kalau belum benar ya sampai mendem nungging jengking ya tetap ada revisi sampai 4 kali 7 kali ya tergantung. Semakin cepat direvisi, hari ini saya revisi. Nanti malam besok walaupun bukan mata kuliah saya misalkan ya hari ini hari Selasa. Besok hari Rabu kalian sudah selesai. Prof, bolehkah saya konsultasi, saya terima. Walaupun jadwal saya padat. Karena saya minta adalah saya mengajar totalitas. Saya ingin surga Tuhan. Jadi salah satu anakku nanti kalau sudah di surga dan tidak ada nama saya Komariatus Solika tolong dipanggil. Makanya saya mengajarnya harus dengan hati. Anakku harus sukses, harus bisa begitu. Karena ini untuk masa depanmu. Oke? Ya wes. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan selamat anakku, mohon maaf atas salah dan khilaf selama Prof mengajar tadi. Tolong sampaikan benar-benar